Materi kali ini adalah mengenai overall heat transfer. Jadi setelah kita mempelajari konduksi, kemudian kita mempelajari konveksi, dan yang ini adalah gabungan antara konduksi dan konveksi. Overall heat transfer penting untuk kita pelajari karena hal ini esensial untuk desain alat atau sistem pengolahan pangan. Nah, di proses pengolahan pangan, sangat jarang sekali yang hanya melibatkan perpindahan panas secara konduksi atau konveksi saja. Jadi, kan yang kemarin kita pelajari konduksi saja, konveksi saja. Tapi dalam prakteknya, itu alat-alat yang digunakan untuk proses pengolahan pangan itu mostly gabungan, jadi overall. Jadi penting sekali kita hitung overall heat transfer ini. Nah ya, paling banyak adalah gabungan antara konduksi dan konveksi, dan juga kadang-kadang radiasi juga. Nah, misalnya dalam hal yang sangat sederhana sekali, ketika kita memanaskan air gitu. Ketika kita memanaskan air, maka akan terjadi perpindahan panas secara konveksi, ya, secara konveksi itu di airnya, api akan memanaskan katakanlah panci begitu. Kemudian, nah panci itu memiliki ketebalan, maka antara permukaan di sini dan permukaan di dalam akan terjadi perpindahan panas secara konduksi, termasuk juga di gagangnya. Ketika kita memegang gagangnya terasa panas, itu adalah konduksi. Terjadi juga secara konveksi ketika air yang ada di dalam sini bersentuhan dengan permukaan panas dari panci tersebut, maka air akan bergerak dan terjadi perpindahan secara konveksi. Demikian juga radiasi juga terlibat di sini. Ini hal yang sangat sederhana sekali yang kita sering lakukan di rumah. Memasak air itu terjadi perpindahan panas overall. Nah, tentu saja ketika alat-alatnya sudah canggih, sudah lebih kompleks lagi di industri pangan, tentu juga melibatkan overall heat transfer semua. Deskripsinya adalah sebagai berikut. Misalnya, ketika kita memiliki pipa untuk memanaskan, misalnya katakanlah mengalirkan steam begitu, atau mengalirkan sesuatu yang panas gitu, sebuah pipa. Nah, kalau kita ingat kemarin ya, ketika di kuliah konduksi, maka pipa itu memiliki diameter dalam, atau dalam hal ini kita potong sampai di sini saja, jari-jari ya, air inside ya, air inside adalah jari-jari bagian dalam pipa. Kemudian kita juga memiliki air outside, jari-jari bagian luar, bagian dalam ditambah ketebalan pipa. Kita akan memperoleh air outside. Kemudian pipa ini bagian dalamnya digunakan untuk mengalirkan katakanlah steam atau mungkin bahan pangan yang panas begitu melalui pipa ini, katakanlah begitu ya. Nah, maka suhu fluida lah, kita katakan sebagai fluida ya supaya lebih umum. Suhu fluida yang ada di dalamnya ini, bulk temperature-nya, T inside-nya ya adalah TI, suhu fluidanya. Kemudian di bagian luar, karena ada juga fluida yang mengalir juga ya, fluida yang mengalir mungkin dalam bentuk gas begitu atau udara begitu, maka di luar sini ada suhu lingkungan ya, T lingkungan. Kemudian karena fluida yang mengalir di dalam ini adalah panas, maka dan dia juga mengalir, maka dia akan bersentuhan dengan permukaan bagian dalam pipa. Ya, akan bersentuhan dengan permukaan bagian dalam pipa. Maka akan terjadi perpindahan panas secara konveksi. Di sini ada H inside.
koefisien konveksi di bagian dalam. Akan terjadi perpindahan panas antara fluida dan bagian permukaan dalam pipa. Karena fluidanya bergerak, maka yang terjadi adalah secara konveksi. Kemudian di bagian luar akan terjadi perpindahan panas juga antara bagian permukaan pipa ini, permukaan bagian luar pipa ini, dengan udara di luarnya, udara lingkungan. Karena pipa ini ada sesuatu yang panas, suhunya lebih tinggi, kemudian bagian luar ada udara atau fluida yang mengalir, maka terjadi perpindahan panas di situ. Maka secara apa? Secara konveksi. Oleh karena itu, di bagian luar di sini ada H outer atau koefisien konveksi bagian luar, H outer. Kemudian, pipa terbuat dari logam, katakanlah biasanya begitu. Ini adalah solid. Maka ketika solid, maka nanti perpindahan panasnya dari bagian dinding dalam pipa ini ke bagian luarnya, permukaan luarnya. Karena ini adalah solid, maka perpindahan panasnya terjadi secara konduksi. Maka di sini ada K. K dari bahan pipa ini, konduktivitas termalnya berapa. Kemudian ada L, yaitu panjang pipa. Nah, gambarannya adalah sebagai berikut. Ini ketika kita lihat dari sisi yang lain ya, berarti ini adalah jaraknya dari tengah-tengah sini. Ya, jarak dari tengah-tengah sini berarti kan bagian dalam. Di sini adalah bagian dalam, kemudian mengarah ke luar perbedaan panasnya. Maka kalau kita lihat dari sisi suhunya dulu, dari sisi sumbu Y-nya dulu, suhunya, maka suhu yang ada di dalam pipa adalah suhu yang paling tinggi. Kenapa? Ya karena memang sumber temperatur yang paling tinggi ada di bagian dalam. Maka dia akan kemudian bagian dalam pipa ini akan bersentuhan dengan batasan logamnya, ini batasan pipanya ini. Maka suhu akan turun, semakin turun. Nah, kemudian ini ada suhu T1. Perpindahan panasnya di sini adalah secara konveksi. Kemudian di bagian logamnya, di bagian bahan pipanya akan terjadi perpindahan panas secara konduksi. Maka suhu yang lebih tinggi di sini akan turun. Akan turun sampai batas T2. T2 adalah di sini, di permukaan bagian luar dari pipa. Nah, dari situ akan berinteraksi dengan fluida yang ada di lingkungan. Fluida yang ada di lingkungan akan kemudian mengalir dan juga membawa panas dari permukaan pipa ini. Maka terjadi perpindahan panas secara konveksi di bagian luar pipa. Seperti itu gambaran dari overall heat transfer yang terjadi. Jadi merupakan gabungan antara konduksi dan konveksi. Nah, penjelasannya seperti ini secara singkatnya. Yang pertama, panas merambat dari fluida di dalam pipa ke dinding pipa bagian dalam via konveksi. Kemudian yang kedua, dari dinding bagian dalam tersebut ke dinding bagian luar pipa. Artinya apa? Dia melalui solid. Jadi, perubahan panas yang terjadi adalah secara konduksi. Kemudian yang ketiga, dari dinding luar ke lingkungannya. Nah, karena ada fluida yang mengalir di luar, menyentuh dinding bagian luar pipa, maka terjadi perpindahan panas secara konveksi. Untuk gambaran perpindahan panasnya adalah sebagai berikut perhitungannya. Kita tahu bahwa rumus perhitungan pindah panas adalah T inside dikurangi T lingkungan dibagi RT. Menggunakan konsep thermal resistance. Kan rumusnya seperti itu. Delta T dibagi RT. Nah, delta T adalah T bagian dalam. Ya, T bagian dalam. Yang paling dalam dikurangi T bagian luar. T lingkungan dibagi RT.
Nah, kemudian yang menjadi permasalahan di sini adalah RT-nya. Karena ini adalah overall, maka RT adalah RT gabungan ya, tahanan gabungan antara ya tadi proses yang kita lihat tadi. RT-nya adalah yang dalam itu secara konveksi ditambah konduksi pipa ditambah konveksi lagi dengan lingkungannya. Nah, tahanan untuk konveksi bagian dalam rumusnya sama dengan 1 per koefisien konveksi inside dikalikan A luas permukaan inside. Kemudian RT konduksi, kalau kita ingat lagi ya materi yang kemarin, itu adalah ln R jari-jari outside dibagi R jari-jari inside dibagi per 2pi K kali L. Kemudian untuk yang konveksi bagian luar, rumusnya adalah 1/, koefisien konveksi bagian luar H outer dikalikan A outer bagian luar. Nah, kemudian kita masukkan di sini ya tadi delta T per RT, maka RT-nya kita masukkan menjadi 1/, H inside A inside, kemudian ln R outer per R inner dibagi 2PLK tambah 1 per H outside A outside. Maka kemudian kita bisa memperoleh rumus perpindahan panasnya sama dengan Q sama dengan U inside A inside dikalikan T inside minus T lingkungan. Nah, U ini adalah koefisien pindah panas overall heat transfer coefficient U ini. Nah, maka bisa dituliskan juga Q sama dengan T inside minus T lingkungan dibagi 1/, U inside kali A inside. Seper U inside A inside sama dengan, nah, 1/, H inside A inside ditambah ln RO per RI per 2PLK ditambah 1 per H outside A outside. Jadi seperti itu rumusnya. Tinggal kita nanti masukkan tergantung persoalan yang kita hadapi nanti. Nah, untuk mempermudah, ini ada contoh soal. Pipa dengan diameter dalam 2,5 cm digunakan untuk mengalirkan bahan pangan berbentuk cairan bersuhu 80 derajat Celcius. Koefisien konveksi dari fluida ke dinding dalam pipa adalah 10 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Ketebalan pipa setengah senti terbuat dari stainless steel dengan konduktivitas termal 43 watt per meter kuadrat derajat Celcius, suhu lingkungan 20 derajat Celcius. Koefisien konveksi bagian luar adalah 100 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Hitung koefisien pindah panas overall dan panas yang hilang dari 1 meter panjang pipa. Ingat sekali lagi, dipahami soalnya, kemudian kita gambarkan, kita cari parameter-parameternya, kemudian kita tentukan rumus mana yang akan kita gunakan. Nah, kita gambar dulu sebuah pipa. Suhu bagian dalamnya adalah 80 derajat Celcius, suhu bagian luarnya adalah 20 derajat Celcius. Koefisien pindah panas bagian dalam, ya, secara konveksi H ya, koefisien konveksi bagian dalam HI inner sama dengan 10 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Kemudian H outernya 100 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Kemudian diameternya 2,5 cm. Ingat ya, nanti yang akan kita pakai adalah jari-jari ya, R inner, R outer. Kemudian diketahui ketebalan pipanya adalah 0,5 cm. Nah, diameter dalam 0,025
meter. Kita jadikan meter semua. Suhu bahan pangan 80 derajat Celcius, koefisien konveksi dalam, koefisien konveksi luas sudah kita tahu. Konduktivitas termal pipa 43 watt per meter derajat Celcius, suhu lingkungan 20 derajat Celcius. Nah, kemudian kita menghitung, pertanyaannya adalah berapa koefisien overall heat transfernya. Nah, kita hitung berdasarkan area dalamnya, inset area. Jadi kita bisa menghitung berdasarkan inset area ataupun outside area. Ini contoh perhitungan yang kita berikan adalah yang inset area saja. Kan kita tahu rumusnya adalah seper U inset A inset sama dengan seper H inset A inset ditambah ln rho per RI dibagi 2 PKL ditambah seper H outside A outside. Karena luas area dalam atau AI itu kan sama, ya, panjangnya sama, kemudian berarti kan antar AI sama semua. Kalau dengan AO tentu beda karena R-nya beda. Tapi kalau antar AI kan sama, maka AI dapat kita hilangkan dengan memperhatikan bahwa AI itu kan 2pi RI kali L. 2pi RI kali L. Maka kalau kita lihat di sini, UI AI ini menjadi hanya seper UI. Karena apa? Karena AI sudah kita coret. Kemudian seper HI AI menjadi seper H inside. Nah, karena AI tadi adalah 2pi RI kali L, maka 2pi bisa kita coret. L bisa kita coret, maka tinggal menyisakan K. Ya, tinggal menyisakan K di sini. Tetapi ingat bahwa ini ada RI-nya. Maka 2pi dan L kita coret, tinggal menyisakan K, tapi RI-nya naik ke sini. Jadi RI ln RO per RI per K. Kemudian tambah HO AO. Tidak ada yang bisa kita coret kan? Tidak ada yang bisa kita coret, tetapi kita ingat bahwa AI sama dengan 2pi RI kali L. Maka kemudian menjadi RI dibagi H outside, R outside. Nah, tinggal kita kemudian masukkan angka-angkanya semua. Seper HI, HI-nya 10, misalnya katakanlah gitu. RI-nya 0,0125 meter. Ingat ya, RI adalah jari-jari, tadi yang diketahui adalah diameter. Kemudian ln-nya kita masukkan dibagi konduktivitas termalnya 43 ditambah RI 0,0125 bagi H outside-nya 100 kali R outside-nya 0,0175. Maka kemudian kita bisa menemukan seper UI, ya, overall-nya, seper koefisien overall-nya sama dengan 0,10724 meter kuadrat derajat Celcius per watt. Ya. Kemudian seper UI kita ketahui, maka kita bisa menghitung UI-nya. UI-nya sama dengan 9,32 meter kuadrat derajat Celcius. Nah, kemudian karena UI kita ketahui, maka kita bisa menghitung Q yang hilang berapa ya. Q adalah UI kali AI kali delta T. Deltanya 80 minus 20. Ketika kita masukkan UI, kita masukkan AI, maka kita ketemu Q-nya. Q sama dengan 43,9 watt. Jadi ketemu 43,9 watt. Nah, kita bisa menghitung berdasarkan inside area, bisa juga kita menghitung berdasarkan outside area. Jadi kita tinggal nanti kalau yang tadi luas area dalamnya yang kita hilangkan, maka ketika kita memakai area luar, maka nanti area luarnya yang kita hilangkan. Atau juga bisa juga tidak usah dihilangkan, dimasukkan semua. Nanti akan kita temukan jawaban yang sama. Ini adalah pentingnya penggabungan yang harus kita ingat. Dengan memakai konsep thermal resistance akan gampang, tapi yang penting kita memahami mana yang harus konveksi, mana yang harus konduksi. Ini berlaku tidak hanya untuk satu lapis ya, mungkin 2 lapis, 3 lapis, itu berlakunya sama. Demikian materi untuk overall heat transfer.